ke-246, JDMP S3, semanis kurma. Jadi sebaiknya kita tidak perlu berlama-lama. Kita tentukan saja tanggal pernikahan dan resepsinya. Ucap Reki. Ayah benar. Untuk apa berlama-lama kalau tujuannya ke sana juga? Timpal Afan. Najwa, mahar apa yang kamu inginkan, nak? Tanya Amira. Uang 100.000, Mi. Jawab Najwa. 100.000? Perhiasan? Tanya Raigen. Itu tidak perlu, Bang. Najwa juga tidak memakai benda itu. Jawab Najwa. Lagi pula Najwa tidak perlu perhiasan sedikit itu. Biasakanlah seorang suami memberikan semua atau sebagian penghasilan untuk istri. Terserah dia mau dikelola seperti apa. Kalau mau rezekimu lancar, kamu harus membahagiakan istri dan anak. Apa yang kamu keluarkan untuk mereka, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih besar lagi. Ucap Reki. Benar itu. Jangan sampai seorang istri kesulitan meminta uang sama suami alias pelit. Maka rezekimu akan dibuat seret juga. Timpal Rizky. Ya apa? Ucap Raigen. Jadi kapan bagusnya? Tanya Amira. Bagaimana kalau 2 minggu lagi? Najwa tidak ingin diadakan resepsi. Najwa ingin yang sederhana saja. Ucap Najwa. Sayang tidak bisa begitu. Nak Raigen seorang pengusaha. Dia pasti memiliki banyak rekan bisnis, kolega, dan semacamnya. Dia pasti. Tidak masalah, Umi. Kalau Najwa inginnya begitu, apapun yang diinginkannya, itulah yang akan terjadi. Ucap Raigen. Makasih, Bang. Ucap Najwa sembari tersenyum simpul. Senyumnya sangat manis. Semanis kurma ajwa. Batin Raigen. Ya sudah, kalau begitu 2 pekan lagi kami akan datang ke sini untuk melaksanakan acara ijab kabul. Ucap Reki. Iya ya. Jawab Afan. Ayo diminum dulu. Kuenya juga dimakan. Ucap Halimah. Mereka pun menikmati kue dan minuman sembari berbincang. Raigen berkali-kali mencuri pandang ke arah Najwa, namun gadis itu berpura-pura tidak melihat. Setelah dirasa cukup lama, keluarga Rigan pun berpamitan pulang. Apa boleh abang meminta nomor kontakmu? Tanya Raigen saat Najwa mengantarnya ke depan rumah. Ya. Jawab Najwa. Raigen bergegas mengeluarkan ponselnya dan mencatat digit nomor yang Najwa sebutkan. Terima kasih calon istri. Ucap Raigen setengah berbisik. Najwa jadi tersipu malu mendengar ucapan Raigen. Raigen. Sabarlah. 2 minggu lagi tidak akan lama. Ucap Reki yang saat ini sedang berdiri di samping mobil. Iya, Opa. Ucap Raigen, sementara Najwa jadi mengulum senyumnya. Abang pulang dulu ya, Ajwa. Ucap Raigen setengah berbisik. Ajwa? Ya, abang menyukai senyummu yang manis seperti kurma Ajwa. Ucapan Raigen lagi-lagi membuat Najwa tersipu malu. Anak zaman sekarang merayu bisa di depan calon mertua ya. Mending kalau nggak dengar. Ucap Afan setengah berbisik, sementara Halimah jadi terkekeh. Raigen membunyikan klakson sebanyak 1 kali sebelum akhirnya meninggalkan kediaman Afan. Sesampai di rumah Raigen sudah tidak sabar ingin pamer pada para sepupunya. Sepupu. Cat Raigen di grup sepupu. Pasti mau pamer hasil lamaran tadi. Cat Sean sembari mengirim emot memutar bola mata. Bagaimana? Lancar? Cat Jaki. Lancar dong. Kalau tidak ada halangan, kami akan menikah 2 minggu lagi. Cat Raigen. Apa? Para sepupu Raigen kompak mengirim cat dengan kata yang sama. Kok Najwa mau sih sama kamu? Cat Sean. Lah emang aku kenapa? Ganteng dan kaya sudah pasti. Terus salahnya di mana? Cat Raigen. Agak kurang beres saja. Cat Azahra yang kemudian mengirim emot tertawa. Sialan.
Najwa mau sama aku itu menunjukkan kalau aku ini memiliki ketampanan yang paripurna. Kalian pasti iri karena aku cepat laku. Cat Raigen. Semua orang lagi-lagi mengirim cat emot bola mata memutar. Ah, hari ini aku sangat bahagia sekali. Najwa itu ternyata sangat cantik. Senyumannya sangat manis, manis kurma ajwa. Matanya indah seperti kunang-kunang. Cat Raigen. Buset! Kata orang kunang-kunang itu mata hantu. Itu jodoh apa kuntilanak? Ledek Sean. Bisa aja Raigen kasih perumpamaan. Eps bener tuh Najwa. Ledek Saki. Hei, ngomong-ngomong Bang Deki mana? Kok nggak nimbrung? Cat Seina. Malas komentar. Apalagi pamer jodoh. Ledek Deki. Yang penting sudah laku bang. Abang cepat nyusul ya. Cat Raigen. Sudah aku bilang, jodohku ini orang spesial. Dia seseorang yang sangat sulit didapatkan. Tidak seperti kalian sama sekali tidak punya tantangan. Cat Deki. Ya ampun, kedengarannya jadi ngeri. Apa dia akan didapatkan setelah perang terlebih dahulu? Mau cari jodoh, apa cari masalah? Cat Sean. Kamu terlalu banyak berpikir. Itulah sebabnya nggak ada cewek yang mau sama kamu. Cat Deki. Kalau aku pemilih, nggak sembarang cewek yang boleh menaiki ranjangku. Cat Deki. Aku jadi penasaran. Seperti apakah gerangan calon istri Bang Deki? Cat Sean. Dia wanita tiada tanding. Dari segi kecantikan ataupun otaknya. Sudahlah, kamu tidak mengerti. Otakmu terlalu lemah kalau buat mikir ke sana. Cat Deki yang langsung dibalas putaran bola mata malas. Sementara sepupunya yang lain semua membalas dengan emot tertawa. Sebenarnya siapa ketua mafia yang baru muncul itu? Tanya Burhan. Nggak tahu, Pak, tapi sepertinya kelompok ini tidak suka kalau kita mengedarkan narkoba di wilayah sebelah barat. Jawab Koki. Kita sudah berusaha agar tidak mengganggu wilayah Reki. Tapi sekarang kita tidak bisa beroperasi di sebelah barat. Kita hanya tinggal menunggu keluarga Abdullah itu benar-benar pensiun, barulah kita bisa menguasai daerah selatan. Ucap Burhan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Apa kita harus bentrok terus dengan mafia baru ini? Tanya Koki. Mau tak mau kita harus membasmi mafia kemarin sore ini. Kencing belum lurus, beraninya bergelut di bidang ini. Kalau tidak sanggup dengan cara depan, serang cara belakang. Kamu mengertikan maksud Papa? Tanya Burhan. Mengerti, Pak, tapi sepertinya kekuatan mereka ini juga lumayan besar. Sudah aku selidiki kalau keluarga Abdullah tidak ada sangkut pautnya dengan geng baru ini. Ini murni baru muncul mafia baru. Sepertinya kita butuh bantuan Aoyama untuk membasmi kelompok baru ini. Jawab Koki. Ngomong-ngomong gimana, Ciko? Tanya Burhan. Jangan tanyakan lagi. Jam segini dia pasti ada di klub. Jawab Koki. Jangan dulu hubungi Aoyama. Aoyama itu cuma kuat di persenjataan saja. Dia tidak suka ikut campur urusan perang. Di pikirannya cuma keuntungan bisnisnya. Sangat berbeda dengan Ryuji sepupunya itu. Papa malah berharap suatu saat tahta Aoyama pindah tangan pada Ryuji. Agar kita bisa mengontrol anak itu. Ucap Burhan. Kenapa kita tidak bekerja sama dengan Ryuji untuk menurunkan tahta Aoyama? Tanya Koki. Agak sulit, karena semua aset berharga sudah dialihkan Yamamura ketika Aoyama berusia 21 tahun. Semua aset itu atas nama Aoyama. Kecuali Aoyama mati, barulah saudaranya yang berhak. Jawab Burhan. Kalau begitu, kenapa tidak dilenyapkan saja Aoyama? Undang dia ke Indonesia. Jamu dia dengan baik, setelah itu beri racun dalam makanan dan minuman dia. Dia pasti tidak akan menyangka kalau kita akan mencelakainya. Kita pura-pura saja pesan senjata atau menjual gadis perawan untuk disalurkan ke pelacuran luar negeri. Ucap Koki. Kita kerjakan satu-satu dulu. Aku ingin kalian selidiki siapa ketua mafia itu lebih dulu. Terus selidiki latar belakang keluarganya. Cari kelemahannya. Sekuat apapun dia pasti memiliki kelemahan.
Jadi cari hingga detail informasi tentang ketuanya dan semua tangan kanannya. Ucap Burhan. Baik, Pak. Ucap Koki. Dan satu lagi. Kamu tolong awasi adik kamu. Adikmu sangat mengkhawatirkan kerjanya mabok dan main perempuan terus. Ujar Burhan. Ya, Pak. Jawab Koki. Papa pulang dulu. Jaga markas dengan baik. Ucap Burhan. Ya, Pak. Jawab Koki. Burhan tampak keluar markas, Koki masuk ke ruang monitor. Apa kalian menemukan petunjuk? Tanya Koki. Belum, bos. Setiap kita habis bentrok, mereka selalu menghapus jejak CCTV jalanan. Kita kesulitan mengetahui markas mereka karena kehilangan jejak. Jawab salah satu anak buah Koki yang bekerja sebagai peretas di markas pria itu. Terus pantau. Sepandai-pandainya seseorang pasti ada titik ceroboh. Kita harus menemukan dan menghancurkan mereka. Agar tidak hanya bagian timur dan utara saja yang kita kuasai. Kalau mereka berhasil kita singkirkan, itu artinya bagian barat juga dalam genggaman kita. Dan jaringan kita akan bertambah luas lagi. Ucap Koki. Lalu bagaimana dengan bagian selatan, bos? Bagian itu masih dijaga oleh keluarga Abdullah. Untuk sekarang jangan usik mereka dulu. Sampai orang terkuat di keluarga itu satu persatu meninggalkan dunia. Dan itu tidak bisa dipastikan kapan. Bisa jadi tidak kita usik selamanya. Jawab Koki. Baik, bos. Aku pergi dulu. Aku harus mencari Chiko. Ucap Koki. Ya, bos. Koki kemudian meninggalkan tempat itu untuk pergi ke salah satu klub malam terbesar di kota Jakarta. Seperti dugaannya, Chiko sedang berada di sana. Terus sayang. Oh, lebih cepat, baby. Suara arangan dan desahan panas terdengar besahutan dari salah satu kamar yang disewa. Koki tahu betul itu suara Chiko. Adiknya memang seorang petualang wanita. Kehidupannya hanya bicara soal minuman dan urusan ranjang. Terdengar lengguhan panjang dari pasangan yang baru saja bertempur habis-habisan. Koki menginjak puntung rokok yang baru dia hisap dan dia buang ke lantai. Tok, tok, tok. Siapa sih? Tenaga baru terkuras kayak gini. Gerutu Chiko. Siapa? Tanya Chiko sedikit berteriak. Cepat pakai baju. Aku tunggu di lantai bawah. Icap Koki. Chiko jadi terdiam. Pria itu bergegas mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa. Kamu mau kemana? Mau pulang? Jawab Chiko. Kok pulang? Katanya mau main sampai puas. Lain kali kita main sampai puas. Sekarang kakakku sudah datang, ini pasti ada sesuatu. Ucap Chiko. Gadis bukan perawan itu terpaksa melepaskan Chiko meski dengan bibir cemberut. Ceklek. Chiko keluar dari kamar mesum itu dengan keringat masih membasahi dahinya. Setelah itu dia melambai turun ke bawah dan menemui saudara laki-lakinya. Pulanglah. Papa mengkhawatirkanmu. Ucap Koki saat melihat adiknya mendekat ke arahnya. Jadi bukan sesuatu yang penting? Tanya Chiko. Apa menurutmu kamu itu orang penting? Kalau bukan karena papa, aku malas menemuimu di sini. Ucap Koki. Hei, ayolah Bretter. Bukan salahku kalau kamu tidak tertarik dengan urusan wanita. Tapi pistol-pistol itu tidak mampu membuat pistol di bawahku merasa puas. Jadi harus seimbang dong. Ujar Chiko. Sebaiknya tutup mulutmu sekarang dan pulang. Jangan sampai pistolku meledakkan pistol di bawah perutmu itu. Ucap Koki. Dasar saudara galak. Seharusnya dia cicipi dulu. Agar dia tahu betapa nikmatnya rasa donat. Gerutu Chiko yang hanya ditanggapi gelengan kepala oleh Koki. Dengan terpaksa Chiko pulang bersama Koki. Pria yang baru beranjak dewasa itu memang belum terlalu terjun di dunia hitam seperti Koki. Kendati demikian, dia memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh Koki.
Meski usianya baru 21 tahun, tapi dia seorang penyamar terbaik. Dibanding Koki, hasil penjualan obat-obatan terlarang yang dia edarkan bisa mencapai puluhan pak dalam sehari. Dengan sasaran penjualan hingga mencapai ke anak-anak remaja. Namun Chico tidak pernah tertarik dengan bisnis human trafficking dan senjata ilegal yang dilakukan ayah dan juga saudaranya itu. Karena dia tipe laki-laki yang tidak bisa menahan syahwat. Dia tidak ingin semua gadis yang akan dijual malah akan dibawa ke atas ranjangnya. Setelah Chico dan Koki sampai di rumah, Burhan tampak sedang berada di ruang tamu. Sudah jam ke-11. Kenapa Papa belum tidur? Tanya Chico. Masih bertanya, kapan kamu bisa menghentikan kebiasaan burukmu itu? Kalau memang kamu tidak bisa menahan nafsumu itu, kenapa tidak menikah saja? Tanya Burhan. Aduh, Pak, mana aku betah hidup dengan satu wanita saja. Itu sangat membosankan. Ucap Chico. Sebaiknya kamu kuliah saja agar kamu bisa mengalihkan kebiasaanmu itu ke tempat lain. Ucap Burhan. Gak mau? Tujuan kuliah apa sih? Ujung-ujungnya buat cari duit kan? Aku bisa menghasilkan puluhan juta dalam sehari tanpa kuliah. Sudahlah, Pak, aku capek. Sebaiknya Papa juga tidur. Ucap Chico sembari berjalan ke arah tangga. Anak itu sangat susah diatur. Ucap Burhan. Sudahlah, Pak, tidak usah terlalu dipikirkan. Biarkan dia selagi dia baik-baik saja. Mending Papa istirahat saja agar besok bangunnya segar. Ujar Koki. Mamamu sudah tiada. Sebelum meninggal, dia ingin Papa menjaga Chico dengan baik. Dia ingin melihat Chico jadi orang hebat. Ucap Burhan. Dia sudah jadi orang hebat dengan versi yang lain. Meski selama ini Mama tidak tahu apa yang kita kerjakan. Ngomong-ngomong, besok malam barang baru akan masuk kembali. Ucap Koki. Segera edarkan menurut pesanan. Sisanya serahkan pada Chico agar medan penjualan tambah melebar lagi. Ucap Burhan. Ya, Pak, sekarang ayo kita tidur. Ucap Koki. Ya. Ucap Burhan sembari bangkit dari tempat duduknya. Burhan dan Koki naik ke atas untuk beristirahat. Tring, tring, tring. Alexander tersenyum saat melihat di layar ponselnya Deki menghubungi dirinya. Halo sobat, apa kabarmu? Hen? Tanya Alexander. Aku hanya ingin menanyakan apa IP02 bekerja denganmu. Tanya Deki. Dia ini memang persis seperti Reki. Tidak suka basa-basi. Batin Alexander. Bisa dibilang begitu, bisa dibilang tidak. Dia sesekali mengunjungiku ke Amerika. Aku tidak memiliki anak. Dia aku jadikan anak angkatku. Jawab Alexander. Lalu kenapa dia menggangguku? Apa itu suruhanmu? Tanya Deki. Aku ada di sampingnya saat dia mengganggumu. Dia hanya ingin menyapamu sebagai sesama peretas. Nawab Alexander. Peretas kurang kerjaan itu namanya. Siapa dia? Asli orang mana? Tanya Deki. Sama sepertimu, dia juga ingin dirahasiakan identitasnya. Tapi aku cuma bisa kasih kamu clue kalau dia itu berasal dari Indonesia juga. Jawab Alexander. Dia orang Indonesia. Apa dia seorang pengusaha juga? Tanya Deki. Ya, tapi keluarganya tidak tahu kalau dia seorang pengusaha. Jawab Alexander. Apa dia seorang mafia juga? Tanya Deki yang membuat Alexander terdiam beberapa detik. Tidak perlu dijawab. Diamu itu sudah menjelaskan segalanya. Ucap Deki. Kamu bisa mencari identitasnya sendiri dan berkenalan sendiri. Deki, mungkin tidak lama lagi aku akan membutuhkan bantuanmu. Ujar Alexander. Selagi itu tidak terlalu menyimpang, aku akan membantumu. Tapi sebaiknya kamu berikan gambaran dulu padaku apa masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Tanya Deki. Karena aku sudah berangsur tua, ada kelompok lain yang ingin menggeser kedudukanku. Tentu saja hasil kerja kerasku selama ini tidak rela rusak oleh orang baru. Kalaupun aku harus tergeser, aku ingin IP02 yang menggantikanku. Jawab Alexander.
Diki jadi terdiam mendengar ucapan Alexander. Tentu saja bukan karena dia gentar. Tapi kalau dia ikut tercelup dalam peperangan itu, kemungkinan bukan hanya dua kubu saja yang akan terlibat. Tapi ada pihak lain yang akan ikut menangani peperangan itu. Bab ke-247, JDMPS 3, sah. Apa peperangan itu tidak akan melibatkan pihak lain lagi? Tanya Diki. Siapa maksudmu? Tanya Alexander. Bagaimana kalau agen CIA atau FBI ikut mengamankan? Kita semua akan hancur. Bisa jadi dunia bawah tanah tidak akan pernah ada lagi. Kecuali Om punya kerjasama dengan agen pemerintahan. Jawab Diki. Alexander tampak terdiam. Apa yang dikatakan Diki terdengar masuk akal. Kenapa tidak berbagi kekuasaan saja? Diki memberikan saran. Berbagi kekuasaan? Tanya Alexander. Saat ini Om sedang menguasai bagian Amerika mana? Tanya Diki. Amerika bagian utara. Jawab Alexander. Kenapa kalian tidak duduk bersama dan membagi kekuasaan? Sifat umum dari manusia tentu saja keserakahan. Tapi kalau kalian duduk bersama dan berbagi kekuasaan, aku rasa kalian tidak perlu saling serang. Ucap Diki. Masalahnya mereka menginginkan Amerika bagian utara menjadi daerah kekuasaan mereka. Aku tidak masalah mereka ingin menguasai Amerika bagian mana saja, tapi jangan mengganggu daerah kekuasaanku. Aku sudah lama beroperasi di sana. Ucap Alexander. Lalu apa kalian sudah pernah duduk bersama membicarakan hal ini? Tanya Diki. Belum, tapi aku tidak yakin kalau ini akan berhasil. Cara mereka beroperasi berbeda dengan kami. Kami hanya fokus menjual barang-barang ilegal. Sementara mereka selain melakukan itu, mereka juga mengambil pekerjaan sebagai pembunuh bayaran. Dan target mereka tentu saja orang-orang besar. Mereka tidak ingin dibayar kurang dari $50.000 dalam sekali jalan. Jawab Alexander. Dari mana Om tahu? Tanya Diki. Informan terpercayaku. Jawab Alexander. Demi uang, nyawa seperti tempe bagi mereka. Ucap Diki. Apa itu tempe? Apa itu semacam senjata rahasia? Tanya Alexander. Ya, senjata rahasia mengenyangkan perut. Jawab Diki yang membuat Alexander jadi tergagah. Kapan kamu ke sini? Terakhir kamu ke Amerika beberapa bulan yang lalu bulan? Tanya Alexander. Dari mana Om tahu? Tanya Diki. Tentu saja tahu. Apa yang tidak aku tahu tentang keluarga Reki Abdullah? Jawab Alexander yang lagi-lagi tergagahnya. Om hanya tahu segelintirnya saja. Banyak hal yang Om tidak tahu. Ucap Diki. Bisakah kamu memanggilku ayah saja? Selain Ibnol 2, aku juga ingin putra sepertimu. Ucapan Alex membuat Diki jadi menghela nafas. Ya, ayah. Jawab Diki yang membuat senyum Alexander mengembang. Jadi kapan kamu akan datang? Tanya Alexander. Nanti di saat ayah benar-benar membutuhkan bantuanku. Jawab Diki. Baiklah, kalau begitu ayah tunggu kedatanganmu. Ucap Alexander. Maaf ayah kalau pertanyaanku ini menyinggungmu. Apa ayah sungguh-sungguh tidak memiliki seorang anak? Kenapa istrimu? Tidak semua orang beruntung bisa jatuh cinta, menikah, lalu memiliki anak. Kadang orang-orang hanya mengalami beberapa hal tanpa bisa sempat menyempurnakannya. Ucap Alexander. Maksud ayah? Tanya Diki. Aku tidak pernah menikah dalam hidupku. Profesiku menjadi seorang mafia membuatku takut kalau keluarga akan menjadi suatu kelemahanku. Aku tidak suka kekalahan, aku tidak suka jadi orang lemah. Tapi meski begitu, bukan berarti aku tidak menyukai wanita. Jawab Alexander. Aku pernah jatuh cinta dan menghabiskan malam panas dengan beberapa orang wanita. Dan itu sampai sekarang. Ucap Alexander sembari tergagah, sementara Diki hanya bisa menggelengkan kepalanya.
Tapi dari sekian banyak kisah, cuma satu orang gadis yang membuatku resah dan memikirkan selama 25 tahun ini. Mungkin itu kebodohan yang pernah aku lakukan. Tapi aku berharap dia menjalani kehidupannya lebih baik tanpa bersamaku. Ucap Alexander. Kesalahan apa? Tanya Deki. Aku pernah jatuh cinta dengan seorang gadis yang sedang menjalani pendidikan di Amerika. Kami berkali-kali menikmati malam panas dan akhirnya Alexander terdengar menghela nafas panjang. Dia hamil dan ayah tidak bertanggung jawab. Deki meneruskan ucapan Alexander yang terdengar berat. Ya, ayah akui saat itu ayah sudah jadi seorang pengecut. Tapi masalahnya waktu itu usia kami baru berkisar 17-18 tahun. Ayah bingung bagaimana caranya membesarkan anak, sementara waktu itu kami baru saja memulai pendidikan kuliah kami. Ucap Alexander. Jadi bagaimana dengan wanita itu? Apa dia menggugurkan kandungannya? Tanya Deki. Aku tidak tahu. Saat dia memberitahuku tentang kehamilannya, aku langsung menolak bertanggung jawab dan menyuruhnya menggugurkan kandungan itu. Saat itu aku sangat ketakutan karena ayahku orang yang sangat keras dan menjalani dunia bawah tanah lebih dulu. Aku malah bersyukur dia pergi karena aku takut ayahku membunuhnya. Jawab Alexander. Aku rasa dia menggugurkan kandungan itu. Karena walau bagaimanapun saat itu dia sangat muda. Hari itu dia memberikanku tamparan yang sangat keras dengan air mata membasahi wajahnya. Hari itu pula aku terakhir bertemu dia. Sambung Alexander. Ya ampun, kisah cintamu tragis sekali. Jadi itulah sebabnya ayah memutuskan tidak menikah. Itu karena trauma? Tanya Deki. Tidak juga. Cuma setelah aku pikir-pikir lebih baik tanpa ikatan saja. Aku bisa menggoyang gadis manapun yang aku mau. Jawab Alexander. Dasar bajingan. Ucap Deki yang membuat Alexander jadi tertawa keras. Aku yakin di usiamu sekarang kamu masih perjaka bukan? Kasihan sekali. Datanglah ke Amerika, nanti akan ayah carikan gadis perawan untukmu. Ucap Alexander yang membuat Deki menggelengkan kepala. Bagiku keperjakaanku hanya untuk istriku. Daripada seseorang celup sana celup sini. Itu kemaluan apa teh celup? Sindiran Deki lagi-lagi membuat Alexander tergagah. Ya sudahlah, aku tutup dulu teleponnya. Katakan pada Ibnul 2, jangan iseng lagi, kalau nggak mau aku hancurkan. Ucap Deki. Galak sekali. Jangan begitu. Kalian semua anak ayah, jadi harus akur. Dia anak yang baik dan sangat menyenangkan. Kamu pasti akan suka berteman dengan dia. Ucap Alexander. Ya terserah saja. Ucap Deki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Dia berasal dari Indonesia juga? Apa dia mafia yang dibicarakan oleh Om Reno tempo hari? Gumam Deki. Cekaka, si mafia tua itu sama sekali tidak mau memberitahu namanya. Aku kan jadi harus menyelidikinya dari nol. Gerutu Deki. Deki meraih gagang telepon dan menghubungi Amar. Mar, ke ruanganku sekarang. Ucap Deki. Oke. Jawab Amar. Deki mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Tidak berapa lama kemudian Amar masuk ke dalam ruangannya. Ada apa, bos? Tanya Amar. Apa kamu menonton berita akhir-akhir ini? Berita tentang dua kubu preman yang saling serang. Tanya Deki. Apa yang salah satunya ditemukan jadi maya di bantaran sungai? Tanya Amar. Ya yang itu. Jawab Deki. Polisi mengira itu hanya bentrokan sesama preman pasar, terminal, atau jalanan. Namun saat diselidiki lebih dalam, mereka tidak bisa menemukan bukti apapun. Ucap Amar. Kata kakek jelas pengguna jaket kobra itu mafia pimpinan Burhan. Entah kalau pengguna jaket kalajengking itu. Sambung Amar. Aku ingin kamu selidiki siapa ketua geng kalajengking itu. Ucap Deki. Baiklah. Jawab Amar. Cek jadwal 3 bulan ke depan. Kapan kira-kira ada waktu luang?
Tanya Deki. Amar kemudian mengeluarkan ponselnya dan melihat agenda Deki 3 bulan ke depan. Bulan ini ada agenda pergi ke Bangka Belitung untuk meninjau tambang timah di sana. Ucap Amar. Tanggal berapa? Tanya Deki. 2 pekan lagi. Jawab Amar. Undur saja kalau begitu di sekitar akhir bulan. 2 pekan lagi Raigent akan menikah. Ucap Deki. Bang Raigent menikah? Benarkah? Sama siapa? Tanya Amar. Dengan Najwa, anak Om Afan. Jawab Deki. Oh ya ampun, apa tidak ada jodoh yang lain? Tanya Amar. Kenapa? Tanya Deki. Coba Najwa buat aku aja. Jawab Amar. Terlalu bagus untukmu. Ucap Deki yang membuat Amar jadi mengerucutkan bibirnya. Nanti akan aku hubungi pihak sana. Ucap Amar. Lalu agenda bulan depan apa? Tanya Deki. Agenda besarnya kita akan ke Palembang. Ada pertemuan dengan pengusaha batu bara. Dan ada beberapa meeting dengan rekan bisnis lainnya. Jawab Amar. Bulan berikutnya kita ada jadwal meninjau kembali tambang emas yang ada di Kalimantan. Dan itu sekitar di tanggal 20 N. Sambung Amar. Apa awal bulannya ada jadwal yang kosong? Tanya Deki. Ya, awal bulan dan pertengahan kosong. Jawab Amar. Atur jadwal ke Amerika di awal bulannya. Ucap Deki. Baiklah. Jawab Amar. Ayo kita pulang. Ini sudah waktunya pulang. Ucap Deki. Ya. Jawab Amar. 2 minggu kemudian. Oh sial, aku gugup sekali. Gumam Raigent. Minumlah. Semoga ini bisa mengurangi rasa gugupmu. Ucap Rizky sembari menyodorkan air mineral untuk putranya. Sesaat kemudian mempelai wanita dibawa keluar. Semua orang takjub akan kecantikan Najwa termasuk Raigent. Subhanallah, istriku cantik sekali. Batin Raigent. Oh sial, beruntung sekali Raigent. Tahu gitu aku aja yang dijodohkan dengan Najwa. Batin Sean. Heh, si kunyuk hoki juga. Batin Deki. Aku jadi ingat pas kita nikah. Rasanya juga gugup begini. Ucap Zaki sembari menggenggam tangan Masta. Bagaimana? Apa ijab kabulnya bisa dimulai? Tanya penghulu. Silakan Pak. Jawab Reki. Penghulu kemudian menuntun kedua mempelai untuk membaca beberapa bacaan sebelum ijab kabul dimulai. Jabat tangan calon mantumu. Ucap penghulu yang kemudian dilakukan oleh Afan. Muhammad Raigent, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Najwa Nur Azizah binti Afan Al-Ghifari dengan mas kawin uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Ucap Afan. Saya terima nikah dan kawinnya Najwa Nur Azizah binti Afan Al-Ghifari dengan mas kawin uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Ucap Raigent. Bagaimana saksi sah? Tanya penghulu. Sah. Jawab saksi. Alhamdulillah. Semua orang yang hadir mengucap syukur. Najwa mencium tangan Raigent, sementara Raigent mencium kening istrinya itu. Raigent mengeluarkan sepasang cincin berlian dan kemudian dia sematkan di jari cantik Najwa. Begitu juga sebaliknya. Najwa dan Raigent kemudian menandatangani dokumen pernikahan, setelahnya barulah melakukan sungkeman. Selamat ya bro. Aku doakan semoga pernikahan kalian sakinah, mawadah dan warohmah. Ucap Sean. Makasih sih. Ucap Raigent. Kamu kok mau sama Raigent? Tanya Saki. Lah, aku kenapa bang? Tanya Raigent. Gak ada? Jawab Zaki sembari terkekeh. Abang bikin orang jantungan aja.
ucap Raigen. Makasih ya, karena kalian sudah mau hadir di pernikahan kami, ucap Najwa. Sama-sama. Moga langgeng ya, Mbak, ucap Najla. Amin, jawab Najwa. Ayo semuanya dihaturi. Silakan nikmati hidangannya, ucap Halimah. Karena permintaan Najwa, Halimah dan Afan memang tidak banyak mengundang orang. Hanya segelintir tetangga dan kerabat dekat. Setelah satu persatu tamu pulang, mereka sekeluarga pun berbincang-bincang di ruang tengah. Pergilah kalian bulan madu. Nanti kalau keburu hamil, nggak sempat lagi menghabiskan waktu berdua, ucap Anissa. Oma gitu amat. Aku sama Kak Aska nggak ditawari bulan madu, ucap Najla. Kalian mah dari dulu sudah sering bertemu. Jadi buat apa bulan madu lagi? Ledek Saki. Iya, nggak bosan-bosannya, ledek Sean. Nanti aku akan bicarakan dulu dengan Najwa, ucap Raigen. Apa kamu sudah membeli rumah untuk tempat tinggal kalian? Tanya Reki. Sudah, Opa. Seminggu yang lalu aku sudah membelinya, jawab Raigen. Baguslah kalau begitu, ucap Reki. Setelah lama berbincang keluarga, satu persatu kemudian keluarga Abdullah pulang ke rumah masing-masing. Kini tinggallah Raigen sendirian di rumah Najwa. Mereka memutuskan menginap di rumah Najwa sebelum mereka pulang ke rumah baru. Abang bantu ya, ucap Raigen saat melihat Najwa kesulitan membuka baju kebaya yang memiliki kancing di bagian belakang itu. Iya, tolong ya bang, ucap Najwa. Raigen melepas kancing kebaya itu satu persatu. Setelah lumayan longgar, Najwa pergi ke kamar mandi sembari membawa baju ganti. Ceklek. Najwa membuka pintu kamar mandi dan sudah mengenakan baju gamis lengkap dengan kerudungnya. Kamu masih mau pakai jilbab meskipun di kamar? Abang kan sudah jadi suamimu? Tanya Raigen. Maaf bang, lupa. Soalnya belum terbiasa, ucap Najwa. Kemarilah, ucap Raigen. Najwa perlahan mendekat dan duduk di tepi tempat tidur bersama suaminya. Abang buka ya, ucap Raigen yang kemudian mendapat anggukan kepala dari Najwa. Raigen perlahan menarik jilbab Najwa dan terlihatlah wajah asli istrinya yang cantik itu. Raigen juga menggerai rambut Najwa yang indah dan hitam legam itu. Cantiknya istriku, ucap Raigen yang membuat Najwa tersipu malu. Raigen membelai lembut pipi Najwa hingga wajah istrinya itu jadi bersemu merah. Sayang, kamu ingin kita bulan madu kemana? Tanya Raigen. Kemana abang pergi, Najwa ikut? Jawab Najwa. Bagaimana kalau kita pergi ke Swiss? Tanya Raigen. Kenapa tidak dalam negeri aja, bang? Tanya Najwa. Kemana misalnya? Tanya Raigen. Najwa suka pantai, jawab Najwa. Baiklah, kita akan ke Bali saja. Di sana banyak sekali pantai bagus, ucap Raigen. Najwa mengangguk. Berbaringlah di sebelahku, ucap Raigen yang langsung dituruti oleh Najwa. Kedua suami istri itu berbaring saling berhadapan. Raigen menggenggam erat tangan istrinya itu dan sesekali menciumnya. Kita perkenalan pelan-pelan ya. Abang nggak mau membuatmu takut. Apa abang boleh menciummu? Tanya Raigen yang kembali membuat wajah Najwa bersemu merah. Iya, jawab Najwa gugup. Raigen menarik dagu istrinya itu dan perlahan melabuhkan ciuman lembut di bibir Najwa. Ciuman itu sangatlah kaku karena ini merupakan ciuman pertama mereka. Ah, ini luar biasa. Jantung abang berdebar-debar meski hanya berciuman saja, ucap Raigen setelah pertautan itu selesai. Beberapa kali mereka mengulangi ciuman itu hingga mereka mulai terbiasa melakukannya. Hah, hah, hah.
Nafas mereka tersenggal saat ciuman panas itu usai. Besok kita akan pergi ke Bali. Abang ingin kita malam pertama di sana, ucap Raigen. Ya bang, ucap Najwa. Katakan pada abang, apa makanan kesukaanmu? Bagaimana kuliahmu selama di sana? Tanya Raigen. Bakso. Najwa menceritakan semua apa yang ingin Raigen dengar. Sementara pria itu mendengarkan cerita istrinya itu, sembari terus menikmati kecantikan Najwa yang baru dia nikahi beberapa jam yang lalu. Bab ke-248, JDMP S3, belah duren di siang hari. Sudah azan bang, yuk kita sholat zuhur dulu, ucap Najwa yang kemudian mengakhiri ceritanya. Ya, habis itu kita tidur siang, abang sangat mengantuk, ucap Raigen. Raigen dah Najwa kemudian sholat zuhur berjamaah. Ini semua terasa mimpi. Aku tidak menyangka di belakangku sudah memiliki makmum, batin Raigen. Raigen menoleh ke arah istrinya setelah memanjatkan doa. Dilihatnya Najwa tengah meneteskan air mata dengan tangan menengadah. Setelah itu Najwa mengusap wajahnya usai mengucapkan untayan doa pada penciptanya. Cup. Raigen mencium kening Najwa hingga istrinya itu jadi menatap dalam ke arah matanya. Apa yang kamu doakan, Hen? Tanya Raigen. Aku mengucap syukur karena aku sudah berada di titik ini. Aku juga bersyukur diberikan suami yang tampan dan soleh. Aku meminta pada Allah agar rumah tangga kita diberkahi dan tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali maut, jawab Najwa. Amin, ucap Raigen. Raigen kemudian menggenggam tangan Najwa sembari menatap mata istrinya itu. Insya Allah apa yang kamu minta Allah akan mengabulkan semuanya. Abang berjanji akan selalu membahagiakanmu, ucap Raigen. Makasih ya bang, ucap Najwa. Ya sudah kita bobok yuk, ucap Raigen. Najwa menganggukkan kepalanya. Setelah merapikan peralatan sholat, mereka pun kembali berbaring di atas tempat tidur. Raigen tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Sebelum tidur, dia beberapa kali mencium istrinya itu. Tang-ting, tang-ting. Suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring memecah kesunyian di meja makan. Raigen, Najwa, dan keluarga istrinya saat ini tengah makan malam bersama. Besok pagi kami akan terbang ke Bali, ucap Raigen. Jadi kalian memutuskan untuk bulan madu ke sana? Tanya Afan. Iya, Abi. Najwa belum mau diajak ke luar negeri, jadi kami memutuskan buat ke Bali, jawab Raigen. Ya sudah, kalau mau kalian begitu tidak apa. Bersenang-senanglah, ucap Halimah. Betul. Pokoknya pulang dari sana harus bawa kabar baik, timpal Afan yang membuat Najwa tersipu. Insya Allah, ucap Raigen sembari menoleh ke arah Najwa. Setelah selesai makan malam, Najwa dan Raigen kembali beribadah berjamaah. Setelah itu mereka memutuskan untuk tidur lebih awal karena besok mereka akan berangkat lebih pagi. Abi, Umi, kami berangkat dulu ya, ucap Raigen. Ini langsung ke Bali atau mampir ke rumah kamu dulu? Tanya Afan. Mampir ke rumah dulu. Soalnya pakaian banyak di sana sekaligus mau pamitan juga, jawab Raigen. Ya sudah, kalau begitu hati-hati, ucap Halimah. Najwa dan Raigen mencium tangan Halimah dan Afan sebelum pergi. Setelah itu mereka pulang ke rumah Raigen untuk mengambil pakaian dan kemudian berpamitan dengan Amira dan Rizky. Setelah menempuh perjalanan hampir 25 menit, mereka pun sampai di bandara. Dan mereka segera melakukan boarding pass. Tangan keduanya saling bertautan saat mereka berada di ruang tunggu. Banyak hal yang mereka ceritakan agar mereka semakin mengenal satu sama lain. Dan setelah menunggu hampir 30 menit, pesawat yang akan mereka tumpangi akhirnya berangkat juga.
Burung besi yang membawa mereka terbang itu menjadi saksi perjalanan cinta dua sejoli yang tengah kasmaran hingga mereka sampai di Bali dengan selamat. Tidak ingin membuang banyak waktu, mereka pun langsung mencari penginapan. Tidak tanggung-tanggung, Raigent memesan kamar President Suite untuk kamar bulan madu mereka. Capek? Tanya Raigent. Lumayan, Bang. Aku mau mandi dulu ya, Bang. Biar lebih segar. Jawab Najwa. Ya mandilah. Habis itu kita langsung makan siang. Ujar Raigent. Ya. Jawab Najwa. Setelah selesai membersihkan diri, Najwa pun berganti pakaian. Kita mau makan siang di mana, Bang? Tanya Najwa. Kita ke belakang hotel ini. Di sini ada sekalian resort dan restoran yang menghadap ke laut. Jadi sudah barang tentu tempatnya sangat enak. Jawab Raigent. Ya Bang, aku nurut aja. Ucap Najwa. Raigent dan Najwa kemudian pergi ke restoran belakang hotel. Mereka menikmati makan siang itu sembari berbincang. Di sini azan tidak terdengar. Sekarang sudah hampir jam 1. Ucap Raigent. Iya, harusnya tadi kita sholat dulu baru pergi makan siang. Ucap Najwa. Ya sudah, cepat habiskan makananmu. Setelah itu kita kembali ke hotel. Ucap Raigent. Najwa mengangguk. Setelah selesai makan siang, Raigent dan Najwa kembali ke hotel untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu mereka berbaring untuk istirahat. Sayang, apa di sana sungguh-sungguh tidak ada yang menyukaimu? Tanya Raigent. Tidak tahu. Soalnya tidak sempat memperhatikan lawan jenis. Di sana hanya fokus belajar. Jawab Najwa. Kalau kamu sendiri apa pernah menyukai atau mengagumi seseorang? Tanya Raigent. Mau jawaban jujur atau jawaban bohong? Takutnya kalau jujur abang akan marah. Tanya Najwa. Jawaban bohong dulu deh. Ucap Raigent. Dulu aku menyukai abang. Ucap Najwa sembari terkekeh. Eps banget giliran bohong sukanya sama abang. Ucap Raigent yang lagi-lagi membuat Najwa terkekeh. Dulu kan cenderung kekagum. Karena masih ingusan belum ngerti cinta atau segala macamnya. Sekarang aku baru mengerti itu semua karena sekarang kan sudah dewasa. Ucap Najwa. Emang kalau jawaban jujurnya siapa yang kamu kagumi? Tanya Raigent. Perlu digarisbawahi ya bang. Ini kagum bukan suka. Soalnya sekarang sudah ada yang aku sukai dan aku cintai. Jawab Najwa. Emang siapa yang kamu kagumi? Tanya Raigent penasaran. Najwa menatap mata Raigent dengan tersenyum tipis. Bang Deki. Jawaban Najwa membuat Raigent terdiam. Jujur meskipun itu hanya kekaguman, dia sedikit merasa cemburu saat mendengarnya. Apa abang marah? Tanya Najwa. Tidak, tapi abang cemburu mendengarnya. Jawab Raigent. Maaf, aku tidak bermaksud menyakiti hati abang. Tapi sekarang sudah ada orang yang dicintai bang. Ucap Najwa. Jadi kamu terpaksa menikah dengan abang. Jadi sebelum menikah denganku, kamu sudah memiliki pria yang kamu cintai. Tanya Raigent. Tidak. Lebih tepatnya setelah menikah, barulah aku memiliki orang yang aku sukai. Jawab Najwa. Maksudnya bagaimana? Tanya Raigent. Sekarang aku menyukai abang. Jawab Najwa dengan wajah tertunduk, sementara Raigent jadi tersenyum lebar. Abang juga menyukaimu. Bisik Raigent. Najwa dan Raigent saling menatap satu sama lain, mereka kemudian kembali saling berpagut mesra. Namun kali ini Raigent tidak ingin melepaskan Najwa begitu saja. Dengan penuh nafsu, dia mencumbu istrinya itu hingga mereka sama-sama menginginkan hal lebih. Satu persatu Raigent menanggalkan pakaian istrinya hingga dua benda impiannya terpampang jelas di hadapannya. Alhamdulillah doaku terkabul. Ucap Raigent di sela-sela cumbuannya. Doa?
Tanya Najwa. Aku selalu berdoa agar diberikan Tuhan istri berdada melon. Jawab Raigen sembari terkekeh sementara Najwa jadi tersipu malu. Hap. Emep. Najwa melengguh saat Raigen mulai melahap habis melon kesukaannya. Suaminya itu sangat pintar membuat tubuhnya melayang hingga seluruh tubuhnya terasa bergetar. Indah sekali. Gumam Raigen saat pria itu melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat seumur hidupnya. Babang aku malu. Ucap Najwa sembari berusaha merapatkan kakinya. Raigen kembali mencumbu istrinya itu hingga mereka kembali terbakar gairah. Abang mulai ya. Bisik Raigen. Najwa mengangguk malu. Raigen melepaskan pakaiannya secara tergesa-gesa hingga memperlihatkan benda kebanggaannya yang sudah mengacung sempurna. Besar sekali. Batin Najwa. Sudah kuduga. Kamu pasti akan terpikat saat melihatnya. Ucap Raigen sembari terkekeh. Raigen kembali mengungkung Najwa dan perlahan mulai melakukan penetrasi. Oh, sakit bang. Najwa meringis kesakitan. Tahan sedikit ya sayang. Setelahnya nggak akan sakit lagi. Bisik Raigen. Najwa mengangguk. Raigen kembali bergerak semakin jauh ke dalam sana hingga tubuh Najwa semakin menegang. Gigit saja bahuku kalau sakit. Bisik Raigen. Bless. Allahu Akbar. Teriak Najwa saat Raigen mengentak miliknya hingga membuat mahkotanya berhasil terenggut. Mata Raigen terpejam saat menikmati cengkeraman erat di bawah sana. Setelah Najwa sedikit rileks, barulah Raigen mulai bergerak. Sestia Allah ini sangat nikmat. Ucap Raigen di sela-sela hujaman manisnya. Sayang, apa masih sakit? Tanya Raigen. Tidak. Najwa tidak sanggup lagi menjawab kata-kata Raigen karena saat ini otaknya tidak bisa berpikir dengan waras. Raigen menaikkan tempo permainannya hingga kamar hening itu hanya terdengar suara arangan-arangan manja dari mereka berdua. Bang, emtah. Najwa akhirnya mendapatkan pelepasan pertamanya. Raigen semakin meningkatkan tempo permainannya karena dia juga ingin mencapai puncak pada permainan itu. Raigen melengguh panjang sembari menumpahkan semua cairan cinta miliknya. Hush. 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 Ini benar-benar luar biasa. Benar-benar surga dunia. Ucap Raigen di sela-sela nafasnya yang memburu. Apa abang mau lagi? Pertanyaan ini sangat mengejutkan Raigen karena itu di luar dugaannya. Kakakmu mau lagi? Tanya Raigen yang membuat Najwa tersenyum. Bukan gitu maksudku bang. Kalau abang belum mau, aku mau langsung bersih-bersih. Habis itu tidur. Ucap Najwa. Tak kirain mau lagi. Ya sudah, kalau kamu mau bersih-bersih nggak apa. Kita lanjutkan nanti malam. Siang ini kamu istirahat saja dulu agar malam ini kita bisa tempur habis-habisan. Ucap Raigen yang membuat Najwa kembali tersipu. Najwa kemudian bangkit dari tempat tidur meskipun sedikit kesulitan. Abang gendong ya. Ucap Raigen sembari bangkir dari tempat tidur. Gak usah bang. Aku baik-baik aja. Ucap Najwa sembari terus berjalan ke arah kamar mandi. Saat Raigen melihat ke arah kaca lemari, pria tampan itu tersenyum saat melihat ada tanda merah di bagian dadanya. Ide jahil pun muncul kembali. Cekrek. Raigen memotret dadanya yang ada sebuah tanda merah itu. Cang. 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 Suara chat grup sepupu berdenting di tiap ponsel para sepupu Raigen. Nikmat sekali belai durian siang-siang. Chat Raigen sembari mengirimkan foto berisi tanda merah di grup sepupu. Raigen babi nggak tahu malu. Bikin orang tahan nafas brengsek. Chat Sean. Pamer amat woi. Chat Seina.
Masih siang ini woi. Baru berangkat tadi pagi kan? Baru nyampe udah saling genjot aja. Cat Jaki. Kalian jangan percaya. Bisa aja itu lipstik Najwa. Cat Deki. Raigen tertawa keras membaca balasan semua sepupunya itu. Istriku nggak perlu lipstik karena bibirnya sudah merah alami. Aduh, gila ini sih. Aku tidur dulu ya. Nanti malah mau ngulang sampai subuh. Cat Raigen. Gila woi, antara nggak bisa jalan si Najwa. Cat Azahra. Bang, itu tanda apa? Apa itu biji durian model baru? Kok merah? Cat Araf, anak Rafki yang jarang nimbrung tiap kali ada cat heboh. Aku juga mikirnya gitu. Cat Ashifa. Anak kecil konsen saja kuliah. Cat Deki. Iya yang sudah tuir. Cat Araf. Sudah dulu ya para sepupu. Mau lanjut dulu. Cat Raigen. Aku sumpahi punyamu patah. Cat Sean. Aku sumpahi kondoran. Cat Jaki. Aku sumpahi melehotu terong. Cat Seina. Ayo Bang Deki. Sumpah abang apa? Cat Azahra. Punya Raigen pindah ke jidat. Cat Deki. Membaca semua cat sepupunya, Raigen tertawa terpingkal-pingkal. Ceklek. Ada apa bang? Kok ketawa sampai segitunya? Tanya Najwa. Enggak, ini baca komik lucu sekali. Jawab Raigen. Aku harus segera menghapus chat grup ini. Najwa pasti nggak suka kalau urusan ranjang diumbar. Bisa-bisa kena ceramah oleh Ustadzah dari Kairo. Batin Raigen. Raigen dengan tangkas menghapus semua cat, sementara Najwa berganti pakaian. Karena lumayan lelah mereka pun tidur siang bersama. Sementara itu di tempat berbeda, Azahra yang sedikit iri dengan kemesraan Raigen jadi menghubungi Aoyama. Hey, baby. Tumben kamu nelpon aku duluan. Ada apa? Apa kamu merindukanku? Tanya Aoyama. Apa kamu sudah bisa mengaji? Tanya Azahra. Sepertinya ada yang tidak sabar ingin dilamar. Sabar ya sayang. Aku janji 3 bulan lagi akan menemuimu. Jawab Aoyama. Di 3 bulan? Tanya Azahra. Ya, seharusnya janjiku 6 bulan kan? Tapi aku sungguh tidak tahan kalau menunggu selama itu. Aku usahakan 4 bulan saja. Jawab Aoyama yang membuat Azahra menggigit jarinya karena bahagia. Aku akan menunggumu. Ucap Azahra. Katakan padaku, baby. Saat kita bertemu lagi, kamu ingin aku berpenampilan seperti apa? Tanya Aoyama. Aku ingin melihatmu mengenakan baju koko dan peci. Jawab Azahra. Kak Koko dan peci? Tanya Aoyama syok. Kenapa? Anggap saja ini tantangan. Lagi pula aku yakin kamu pasti tambah tampan setelah mengenakan pakaian itu. Jawab Azahra. Ya baiklah sesuai keinginanmu sayangku. Ucap Aoyama. Bagaimana dengan bisnismu itu? Apa kamu sudah menutupnya? Tanya Azahra. Aku akan memberikannya pada sepupuku. Jawab Aoyama. Jangan. Ucap Azahra. Kenapa? Bukankah kamu tidak suka karena itu bisnis haram? Sekarang aku sudah sedikit banyak mengetahui tentang halal haram dari guru spiritualku. Ucap Aoyama. Bukan itu maksudku. Kalau kamu menyerahkan bisnis itu pada orang lain, maka dosamu juga akan mengalir. Bukan amal saja yang bisa jariah, tapi dosa juga. Lebih baik tutup saja semuanya. Gedungnya bisa kamu pakai untuk bisnis yang halal. Ucap Azahra. Benar juga yang dikatakan Azahra. Kalau aku memanfaatkan gedung klub 5 lantai dan juga gedung kasino untuk bisnis lain, itu pasti akan bermanfaat. Sementara tempat penampungan para gadis-gadis dan obat-obatan terlarang bisa aku manfaatkan untuk gudang. Dengan begitu kejahatan akan ditutup mati. Paling tidak itu dariku, terserah kalau orang lain.
batin Aoyama. Akan aku pikirkan, ucap Aoyama. Ya sudah, aku lanjut kuliah dulu ya, ucap Azahra. Ya, I love you, ucap Aoyama. Love you more, ucap Azahra. Aoyama menghela nafas saat panggilan itu ditutup. Dia tahu betul Ryuji sangat ingin dirinya lengser. Ryuji memang selalu jadi tangan kanannya selama ini. Namun dengan tangan kiri Ryuji, pria itu selalu diam-diam mencuri banyak hal darinya. Aoyama selalu diam, tidak pernah bertanya. Karena baginya Ryuji dan orang tuanya adalah keluarganya yang masih dia miliki. Bab ke-249, JDMP S3, gadis cantik. 1 bulan kemudian. Sayang, katakan pada orang tuamu aku sudah siap untuk dites, ucap Falhan di seberang telepon. Kamu sudah hafal 2 surat itu? Tanya si Ina. Sudah. Aku menghafalnya pagi, siang, malam. Aku sudah tidak sabar ingin segera menikah denganmu. Jawab Falhan. Kenapa begitu? Tanya si Ina. Takut kehilanganmu. Jawaban Falhan membuat si Ina tersipu. Baiklah, akan aku beritahu papa mama dulu. Kemungkinan besok malam kamu dan Nyak disuruh datang ke rumah. Nanti seluruh keluarga Abdullah akan berkumpul di rumahku. Dan juga keluarga Opa Hendra dan Oma Rosa. Ucap Seina. Aku jadi gugup membayangkannya. Ucap Falhan. Jangan gugup. Mereka semua orang baik asal kamu menjaga sopan santunmu. Ucap Seina. Aku akan berusaha. Kabari aku kapan aku bisa ke sana samanya? Ucap Falhan. Ya sudah, nanti pas makan malam, aku akan memberitahu papa dan mama. Ucap Seina. Oke, aku tutup teleponnya ya sayang. Ucap Falhan. Ya. Jawab Seina. Seina dan Falhan mengakhiri panggilan itu. Seina bergegas turun ke bawah untuk menemui orang tuanya, sementara Falhan memutuskan pergi ke rumah Saripah setelah makan malam. Pa? Seru Seina sembari menuruni anak tangga. Hen? Tanya Gavin. Seina menjatuhkan bokongnya di samping Gavin, sementara Alesha tengah asik menikmati keripik kentang di tangannya. Kata Falhan dia sudah hafal 2 surat itu. Kapan dia dan ibunya diperbolehkan datang? Tanya Seina. Cepat juga dia menghafal. Jawab Gavin. Sudah kebelet kawin rupanya. Ucap Alesha. Katakan sama dia kalau dia bisa datang besok malam bersama ibunya. Ucap Gavin. Baiklah. Apa seluruh keluarga Abdullah akan berkumpul besok malam? Aku takut Falhan dan ibunya agak kurang nyaman. Tanya Seina. Baiklah. Mungkin kita akan mengundang Opa, Oma Reki. Dan Opa, Oma, Hendra. Jawab Gavin. Apa besok malam akan langsung ditentukan tanggal pernikahan? Tanya Seina. Sepertinya putri kita sudah tidak sabar dilamar. Ucap Alesha yang membuat Seina jadi tersipu. Ya nanti akan kita bicarakan. Yang penting calon suamimu itu harus lulus tes dulu. Ucap Gavin. Sekarang mending kita makan malam dulu. Mama sudah lapar. Ucap Alesha. Ya sudah, ayo. Apa juga sudah lapar. Ucap Gavin. Sementara itu di tempat berbeda. Falhan yang selesai makan malam langsung pergi ke rumah Saripah. Tok, 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 ceklek. Saripah menatap wajah Falhan yang juga sedang menatapnya. Gadis itu kemudian tampak menghela nafas dan mempersilahkan Falhan masuk. Masuklah, ucap Saripah. Terima kasih, ucap Falhan. Falhan kemudian menjatuhkan bokongnya ke salah satu kursi berbahan rotan. Abang mau minum ape? Tanya Saripah. Tidak usah. Abang baru aja selesai makan. Jawab Falhan. Jadi ape tujuan abang datang di mari.
Tanya Saripah. Udah 2 bulan lebih kita kagak bertegur sapa. Rasanya kagak enak hati abang sama Ipeh, padahal kita bersebelahan rumah. Maafkan abang, Peh. Maafkan abang karena kagak bisa membalas perasaan Ipeh. Jawab Falhan. Kagak aib kok, Bang. Ipeh sudah ikhlas kok kalau abang mau nikah sama Mpok Cantik entuh. Maaf Ipeh tempo hari sudah bersikap kekanakan. Sekarang Ipeh sedang menata hidup baru. Semoga nanti Ipeh dikasih jodoh yang lebih segalanya dari abang. Ucap Saripah. Amin. Besok malam kalau kagak ada halangan, abang Eme enyak bakal ke rumah Seina buat melamar. Doakan semoga lancar. Ucap Falhan. Abang kagak ngundang tetangga buat acara lamaran besok? Tanya Saripah. Kagak. Rencananya acara pernikahan kami juga digelar sederhana aja. Jadi istilahnya, ini lamaran pribadi aja. Jawab Falhan. Oh, akhirnya abang bakal diarak keliling kampung nyewa tanjidor sama ondel-ondel. Ucap Saripah. Kagak. Jadi ngomong-ngomong kayak udah baikan nih? Tanya Falhan. Sudahlah bang. Buat Abe juga berantem. Kait sudah temenan sejak dalam kandungan. Mungkin Ai cuma terbiasa begaul eme abang, jadi takut kehilangan. Sekarang Ai udah kerja kantoran, mata Ai udah kenyang lihat cowok ganteng. Jadi lihat abang udah biasa aja. Jawab Saripah. Lu kerja kantoran? Jadi lu kagak jadi kepala toko lagi? Tanya Falhan. Kagak. Sekarang Ai sudah jadi sekretaris di Air Group. Abang tahu pan Air Group? Yang gedung dibangun eme babeh kait? Tanya Saripah. Sekretaris? Yang benar aja. Lu kan cuma tamatan SMA. Kok bisa? Tanya Falhan. Itulah hebatnya Ipeh Saripeh. Selain kerja jadi sekretaris, Ai juga dikuliahin sampai selesai. Baik pan bos Ai? Tanya Saripah. Hebat juga lu, Peh. Belum cerita tentang babe kait ke bos seluntuh. Tanya Falhan. Jawab Saripah. Tentu artinya bisa jadi dia memberi elu kesempatan kuliah atau kerja, itu karena mendengar cerita elu itu. Ucap Falhan. Bisa jadi, tapi Ai kagak peduli tujuannya. Karena banyak juga orang yang begitu, tapi kagak peduli dengan orang susah. Dengan mereka mempekerjakan Ai yang lulusan SMA dan memberi Ai kesempatan kuliah. Tentu artinya mereka memang orang bad. Ujar Saripah. Ya, lu benar juga. Ya sudah, Peh, abang pulang dulu ya. Ucap Falhan. Ya bang, Ai doakan acara pernikahan abang lancar-lancar aja sampai hari-hari. Ucap Saripah. Amin. Makasih, Peh. Ucap Falhan. Falhan kemudian bangkit dari kursi dan keluar dari rumah Saripah. Alhamdulillah. Sepertinya Ai sudah kagak demen lagi eme Bang Falhan. Buktinya kagak cemburu lagi saat Bang Falhan bilang dia akan melamar Mpok Cantik entuh. Gumam Saripah. Saripah kemudian masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan senang. Bang Zaki, kok malam-malam bawa Master keluar? Tanya Kanza. Master tiba-tiba minta mau nginap di rumah ini, Mi. Jawab Zaki sembari menenteng tas pakaian. Kanza tersenyum ke arah mantunya yang perutnya sudah mulai terlihat membuncit itu. Ayo duduklah, nak. Sepertinya anak kalian ngidam ketemu opa omanya. Ucap Kanza. Ngomong-ngomong Bang Deki mana? Apa dia sudah tidur? Tanya Saki. Lo abang nggak bilang ya kalau dia ada perjalanan bisnis ke Palembang. Dia punya kerjasama dengan pengusaha batu bara di sana. Jawab Rifki. Nggak ada. Jawab Saki. Ya sudah lebih baik ajak Mas Teh istirahat di atas.